Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada pagi ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita selama seminggu ini. Dan pagi ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengawali ibadah pagi ini kita akan memuji Tuhan, menikmati kasih.
Sungguh kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan saja kami boleh beribadah pada saat pagi ini. Engkau yang memberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, terlebih di dalam kami menghadapi masa-masa pandemi pada saat ini. Sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan masih melawat dan melindungi seluruh kehidupan kami. Mohon kiranya Tuhan memimpin ibadah kami pada pagi ini, memimpin setiap jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Biarlah sungguh kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh biarlah ibadah kami pada saat pagi ini boleh mendapatkan satu berkat yang begitu indah yang daripada Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati dan memimpin setiap yang mengambil bagian pada ibadah kami pada pagi ini, terutama bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan mengurapi dan menguasai seluruh kehidupannya, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh bermanfaat bagi kehidupan kami, boleh menuntun kami untuk kami lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya nanti. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, ampunilah segala dosa, segala kelemahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kembali kita akan memuji Tuhan, Kau Allahku yang adil.
Tiba saatnya kita masuk ke dalam persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan di kotak gereja atau di rekening yang ada di layar. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan sembahyang ini ya Bapak. Kami sudah mengumpulkan sedikit berkat dari Engkau ya Tuhan. Semoga persembahan yang kami kumpulkan bisa berguna bagi pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini akan serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Salam Bapak Ibu sidang jemaat dari Gereja Baptis Indonesia Betania. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini merupakan seri terakhir dari rangkaian khotbah perihal aktivitas murid Kristus. Dan di akhir ini ada satu pesan firman Tuhan
yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya ayat yang ke-10 bagian B berbunyi demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini adalah ayat yang menuntut kepada setiap kita murid Kristus untuk setia kepada Tuhan. Jadi judul khotbah hari ini adalah setia menjadi murid Kristus. Dalam triwulan akhir ini, tema utamanya adalah pemuritan Rasul Paulus dalam menggenapkan amanat agung. Lalu dalam teks yang sudah kita baca tadi, yaitu dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Di sana kita melihat satu murid, namanya adalah Lukas. Lukas adalah orang non-Yahudi yang sudah dimenangkan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Lukas di sini kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang tabib atau seorang dokter, yang berarti dia adalah seorang yang terpelajar. Nah, dia memiliki kecakapan intelektual yang tinggi dan dia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, Paulus menyebut Lukas itu sebagai teman sekerja. Dalam teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ketika Rasul Paulus diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan yang datangnya dari Alexander, tukang tembaga, lalu juga dari orang-orang Yahudi yang menentang jalan Tuhan, yang akhirnya Paulus disidang, dipenjarakan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi, dikatakan di sana bahwa semua kawan-kawan meninggalkan Paulus pada saat Paulus menghadapi pembelaan yang pertama. Tapi ada satu catatan yang menarik dalam ayat yang ke-11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Lukas adalah seorang pelayan yang setia. Dan kesetiaannya di dalam mendampingi Paulus juga digerakkan oleh Tuhan, yaitu terus meneliti, mencermati setiap pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, meneliti, mencermati setiap karya-karya Tuhan pada saat itu, yang selanjutnya Lukas menuliskannya. Dan hasil tulisan itu sudah menjadi harta karun bagi kita, yaitu Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Jadi dari sini Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Lukas adalah murid yang setia. Melalui kehidupan Lukas, mari kita belajar bagaimana supaya kita dapat menjadi setia. Nah, kalau berbicara tentang kesetiaan, sesungguhnya kesetiaan ini adalah karakter Allah. Di dalam Perjanjian Lama,
kita sering menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kasih setia Allah. Kasih setia Allah yang tak berkesudahan, ya. Tak habis-habisnya rahmat kasih setia Tuhan. Jadi itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah memiliki karakter kesetiaan. Sehingga di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya ayat yang ke-13 dikatakan di sana demikian mengenai karakter Allah yang setia itu, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Sekalipun kita tidak setia, bahkan ketika kita masih berdosa, kesetiaan, kasih kesetiaan Allah dinyatakan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus, yang akhirnya dari karya kematian Yesus kita ditarik kembali kepada Allah Bapa, menjadi penyembah Dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi murid Kristus yang setia, maka karakter Allah, karakter Kristus ini harus ada dalam kehidupan kita. Yang artinya Kristus harus tinggal di dalam kehidupan kita, mengubahkan hidup kita, membentuk hidup kita menjadi pribadi murid yang setia. Lalu kapan kita dibentuk untuk menjadi murid yang setia? Kita dibentuk menjadi murid yang setia melalui setiap keadaan yang menyulitkan dalam kehidupan ini. Kesukaran yang dihadapi oleh Paulus menyebabkan Paulus terus bertekun, bergantung kepada Tuhan. Kesukaran, berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Lukas. Lukas tetap bertekun dalam mengikut Tuhan, sehingga kesetiaannya ini terus kebangun. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita juga diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran. Kesukaran-kesukaran ini bisa menjadi sebuah batu loncatan bagi kita untuk menjadi setia. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran-kesukaran yang menerpa dalam kehidupan kita. Tantangan yang menyulitkan kehidupan kita di masa pandemi ini adalah segala sesuatu harus dilakukan secara online. Kita bekerja secara online, kita belajar secara online, kita mengajar secara online, kita beribadah secara online, kita melakukan segala sesuatu secara online. Lalu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ketika kita melakukan segala sesuatu secara online di sini, akibatnya adalah ada banyak sekali energi, pikiran, perencanaan, waktu yang harus kita konsentrasikan ke sana. Lalu hal ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sudah banyak orang memprediksi bahwa kesukaran ini akan mempengaruhi kesetiaan orang Kristen kepada Tuhan dan gerejanya. Salah satu di antaranya, kan kita sudah menjalani ibadah secara online. Dan bisa jadi orang akan terus senang melakukan ibadah secara online. Kita baru menjalankan kebaktian bersama, baru ini hari yang kedua. Bapak Ibu, tantangan kesetiaan kita kepada Tuhan dan gerejanya adalah
di sini. Orang menjadi kurang tertarik untuk datang bersekutu di dalam gereja Tuhan. Mereka akan memilih sebuah kenyamanan dalam ibadah. Mereka tetap senang online. Tidak ada disiplin waktu, tidak ada disiplin saat menjalankan ibadah. Ibadah secara online seakan-akan hanya mendengar saja, bisa dilakukan sambil tiduran, tidak harus pergi ke gereja, menggunakan kendaraan, ada biaya-biaya yang ada. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana supaya kita tetap menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dan gerejanya, karena gereja menjadi rancangan Allah supaya orang-orang percaya dihimpunkan di sana, melayani Tuhan bersama-sama di sana, menjadi masyarakat kerajaan Allah yang ada di bumi. Nah, ini adalah tantangan yang kita hadapi. Kemarin ada demonstrasi besar-besaran yang menolak tentang Undang-Undang Cipta Karya. Nah, demonstrasi itu sesungguhnya arahnya adalah arah bagaimana mereka menghadapi kesukaran di dunia kerja. Lalu, bagaimana dengan kita? Ketika diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, langkah-langkah yang menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, apa? Nah, ketika kita berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu, maka kesetiaan di sini harus ada dalam perspektif kesetiaan Allah, bukan perspektif menurut kita sebagai manusia yang berdosa ini. Karena pemahaman tentang kesetiaan di mata Tuhan dan kesetiaan bagi kita bisa jadi berbeda. Kalau kesetiaan kita mungkin itu kita artikan sebagai kerajinan atau rajin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kesetiaan itu didukung oleh kerajinan. Tetapi seorang yang rajin belum tentu setia. Bapak Ibu bisa rajin berbakti, tetapi belum tentu Bapak Ibu setia kepada gereja Tuhan, setia kepada Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu setia kepada Tuhan, maka akan ditunjukkan dalam sebuah kerajinan. Ketika Bapak Ibu setia kepada Tuhan, maka ada pengabdian-pengabdian, termasuk di masa sulit seperti ini. Ketika kita setia kepada Tuhan, yang namanya persepuluhan, persembahan akan tetap kita abdikan kepada Tuhan sekalipun resesi. Karena apa? Kita bergantung kepada Tuhan, juga bergantung pada kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kita diuji oleh kesukaran. Lalu yang terakhir, bahwa kesetiaan kita itu juga diuji oleh waktu. Bapak Ibu, di masa pandemi ini ada sejumlah peristiwa-peristiwa yang unik. Di antaranya waktu saya membaca di internet bahwa di masa pandemi ini tingkat perceraian itu meningkat begitu tinggi. Mengapa demikian? Pastilah ketika perceraian itu meningkat begitu tinggi karena masa pandemi di sini, orang-orang yang bercerai di sini menunjukkan mereka tidak setia terhadap pasangannya. Mungkin selingkuh, mungkin tidak kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi yang akhirnya mereka bercerai. Lalu dari sini kita dapat menarik sebuah pengajaran bahwa memulai
rumah tangga itu lebih mudah daripada menjaga, membangun keutuhan rumah tangga. Jadi menjaga, membangun itu adalah sesuatu yang penting, karena menjaga dan membangun itu adalah bagian dari kesetiaan. Lalu ketika kita hidup dalam rumah tangga gereja Tuhan, kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran, tantangan, lalu waktu yang kita lalui itu juga akan membentuk kesetiaan di dalam kehidupan ini. Waktu kita berinteraksi di dalam gereja Tuhan, pasti ada masalah. Masalah antara anggota satu dengan anggota yang lain. Bisa jadi masalah itu adalah masalah antara anggota gereja satu dengan anggota gereja lain, tapi itu berhubungan dengan gembala. Ketika gembala mencoba untuk menolong persoalan-persoalan yang ada, mungkin yang salah satu di antaranya tidak puas. Kok merasa dia merasa dipersalahkan. Sesungguhnya tidak dipersalahkan, ya, tetapi mana benar, mana yang lebih baik dilakukan, lalu itu yang ditempuh. Lalu orang ini kesetiaannya diuji oleh waktu. Ketika dia menghadapi semuanya itu, dia bisa terus bertahan. Tapi orang itu juga bisa menjadi undur. Seperti Demas. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 10, dia meninggalkan Paulus yang ada dalam bahaya itu. Nah, di dalam kehidupan kita bergereja, bisa jadi antara jemaat dengan gembala mulai beda visi, mulai tidak sehati. Hal seperti itu akan terjadi di mana-mana. Lalu di sini bagaimana kesetiaan kita? Kesetiaan kita berdasarkan kesetiaan Allah atau kesetiaan yang berdasarkan diri sendiri. Kalau kesetiaan saudara berdasarkan perspektif saudara, maka saudara akan bisa undur, bisa meninggalkan gereja Tuhan dan tidak lagi bergereja atau pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain pun nanti saudara juga akan menemukan ketidakcocokan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, melalui berbagai macam kesukaran dan waktu yang kita lalui, itu menjadi ujian bagi kesetiaan kita, sekaligus membentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Biarlah keteladanan Rasul Paulus, keteladanan Lukas yang sampai pada akhirnya akan menjadi motivasi bagi kita supaya kita bisa menjadi murid yang setia dalam berbagai macam kondisi sampai pada akhirnya. Biarlah melalui kesetiaan saudara, nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah bagian firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini akan membuat kami mengetahui bagaimana kami membangun kesetiaan sebagaimana Engkau mengharapkan kami setia. Mohon Roh Kudus menorehkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, tinggal dalam hati kami, dan terus membentuk kesetiaan kami kepada Tuhan dan kepada gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Baik Bapak Ibu, ibadah sedang di penghujung. Mari kita berdiri, kita akhiri dalam doa. Setelah berdoa nanti kita menyanyikan doa nikmat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang sudah kami persembahkan kepadamu. Terimalah semuanya menjadi kemuliaan-Mu. Sekarang kami mengakhiri ibadah ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah anugerah yang darimu, yaitu anugerah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban akan Engkau perkokoh di dalam setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati.